Kiai Haji Hamim Jazuli, akrab dipanggil dengan Gus Mik, lahir pada 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarekat, pendiri pondok pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama atau NU dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Gus Mik merupakan kiai yang disebut oleh banyak orang sebagai waliullah yang penampilannya nyentrik, unik, dan dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi pelacuran dan kemaksiatan, walaupun tetap mengasuh majelis taklimnya. Sejak kecil, Gus Mik panggilan akrab beliau sudah memiliki keanehan-keanehan. Beliau sering pergi dari rumah sampai Kiai Jazuli, ayah beliau, menganggap putranya hilang. Pada waktu di pesantren ayahnya, Gus Mik jarang sekali mengikuti pengajian di madrasah. Tetapi anehnya, semua itu tidak membuat Gus Mik ketinggalan pemahaman tentang agama. Kitab kuning dengan santri-santri yang setiap hari belajar kepada ayah beliau. Maka, kitab kuning maupun pemahaman tentang agama juga beliau kuasai. Ketika diuji, kemampuan Gus Mik dalam memahami agama malahan jauh melebihi santri-santri ayahnya yang setiap hari masuk dan mengaji di madrasah beliau. Gus Mik kemudian berguru kepada Kiai Dalhar Watujongol Magelang dan juga Kiai Hamid Pasuruan dan lainnya. Semua guru dari Gus Mik tersebut telah dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh agama yang paling berpengaruh di daerahnya. Walaupun beliau tidak mengaku sebagai waliullah, seiring dengan berjalannya waktu, banyak terdapat cerita tentang kisah kekaromahan dari beliau. Salah satu karomah tersebut yaitu karomah Gus Mik yang sholat di atas dahan pisang. Saat Gus Mik di Peloso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gus Mik. Beliau tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gus Mik yang tidak sholat. Menurut Gus Sabut, salah satu anak atau putra dari Gus Mik merupakan seorang yang tidak dapat ditiru dalam segalanya. Maka jadilah diri kita sendiri, jangan meniru Gus Mik. Nah, suatu sore, santri tersebut mengikuti Gus Mik mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib, Gus Mik menyuruhnya memegang jala kecil, karena Gus Mik akan pergi sebentar. Karena hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja, di tengah usahanya menarik jala tersebut, dia melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang, bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat, Gus Mik kemudian melayang turun menemui santri tersebut. Seraya berkata, "Dapat ikan?" tanya Gus Mik. "Anu Gus, jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Santri itu kemudian menyatakan bertaubat dan Gus Mik menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. Demikian kisah sang wali tentang Gus Mik yang sholat di dahan pisang. Semoga kita mengambil ibrahnya bahwa selayaknya seseorang jangan dilihat dari zahirnya saja, bahwa seorang waliullah tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab.